Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Requestannya keren-keren teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin yang udah lama kita nggak bahas, yaitu Pala Network. Karena lumayan banyak aku lihat yang minta untuk dibahas ya. Jadi kita akan bahas aja untuk Pala Network, bagaimana perkembangannya, sekaligus yang juga cukup banyak di-request yaitu Dogecoin, meme coin terbesar saat ini. Kita akan coba untuk ulas untuk dua koin ini. Pembahasan dimulai dulu dari Pala Network. Hari ini Pala diperdagangkan di kisaran level Rp1.600. Marketnya naik hampir 4% dalam 7 hari terakhir. Hari ini dia sedikit mengalami koreksi 0,8% teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, Pala Network ini adalah sebuah proyek layanan komputasi awan terdesentralisasi. Pengembang berupaya menciptakan alternatif terhadap status quo saat ini yang membuat pelanggan harus membayar biaya yang cukup tinggi. Oh, oke. Proyek ini itu pengen bersaing sama yang namanya AWS, Amazon Web Service, ada juga Google Cloud, yang juga sama-sama berada di sektor komputasi awan, teman-teman. Kemudian Pala Network itu running di blockchain-nya Polkadot ya. Jadi dengan running di blockchain Polkadot itu berarti dia punya keunggulan, yaitu bisa berkomunikasi, bisa terhubung langsung dengan banyak blockchain besar seperti Ethereum, kemudian ada Binance Smart Chain, dan lain sebagainya. Pala Network hadir untuk menciptakan solusi. Ya tadi, karena ada dominasi dari Amazon Web Service sama Google Cloud. Kemudian mereka juga mengatasi solusi terkait dengan kurangnya skalabilitas, teman-teman. Jaringan Pala dibangun untuk memastikan bahwa masalah skalabilitas tidak akan pernah menjadi masalah. Blockchain Polkadot memungkinkan throughput transaksi berkinerja tinggi. Jaringan Pala beroperasi sebagai platform komputasi yang tidak dapat dikontrol ya oleh satu institusi. Dia sifatnya desentralisasi. Kemudian masalah keamanan juga coba untuk ditangani. Jaringan Pala mengintegrasikan implementasi teknologi TEE yang populer, yang disebut sebagai Intel SGX, teman-teman. Kemudian jaringan dari Pala juga bisa dibilang cukup privacy ya, cukup private untuk pribadi, bisnis ataupun penelitian. Jadi kerahasiaannya, keamanannya itu terjamin, teman-teman. Project ini juga membangun beberapa project lain seperti yang dipegang oleh Facebook dengan Libra ya. Kalau teman-teman ngikutin dulu, Facebook sempat pengen bikin token project namanya Libra, dan juga ada Dime, teman-teman. Itu juga project rahasia, komputasi rahasia yang dibangun. Tapi kayaknya gagal, teman-teman. Tapi ya itu project yang dibangun oleh Pala. Pala ini juga diinisiasi oleh beberapa ahli, teman-teman, yang pernah bekerja di Google. Ya, dan tentunya itu sih beberapa poin-poin dari Pala Network sendiri. Kalau kita perhatikan dari informasinya di CMC, mereka nggak terlalu banyak ya, teman-teman, informasinya. Di sini dia ditulis, dia dibikin oleh Marvin Tong, yang menjadi CEO saat ini. Dia pernah bekerja di Tencent, salah satu perusahaan teknologi di China. Kemudian juga ada Hang Ying, ini pernah menjadi developer di Bitcoin Gold, serta pernah jadi senior developer di Google. Jadi dia punya pengalaman di bidang teknologi. Pala itu ada project apa sih belakangan? Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dia di Twitter, Pala ini ada kerjasama dengan Taco Protocol. Ini adalah partisipasi yang dilakukan dalam kegiatan Hacktown, Mitra Hacktown, yang diselenggarakan juga dan disupport oleh DWF Lab, kemudian Airstruck, teman-teman, untuk meningkatkan keamanan ya. Ada peretas, ada hacker yang bersaing untuk mendapatkan hadiah sekian. Jadi acara Hacktown ini biasanya memang acara untuk melakukan uji coba. Uji coba sekaligus untuk mencari bakat-bakat penting, teman-teman. Ya terkait dengan developer project-project yang berada di bidang teknologi. Jadi sering banget memang project-project yang bagus bikin acara Hacktown. Itu kemudian yang lain, mereka juga dapat investasi dari DWF Lab, salah satu venture capital yang besar, teman-teman. Jadi membuat pasar aset global digital
Web3, DWF Lab telah berinvestasi pada Pala Network, meningkatkan adopsi kontrak untuk jaringan Web3. Melalui kolaborasi ini, DWF Lab akan menyediakan layanan pembuatan pasar guna untuk meningkatkan eksekusi perdagangan pada PHA atau token Pala, teman-teman. Jadi ini juga bisa menjadi berita yang bagus untuk project Pala Network. Kemudian roadmap juga mereka udah bikin dan mereka ongoing progress, teman-teman. Ini kita coba zoom out ya. Yang saat ini mereka sedang kerjakan adalah meningkatkan skalabilitas. Kemudian juga ada adopsi untuk jaringan core pada Polkadot. Selain itu juga ada apa nih, provide populer blockchain. Oke, mungkin ini berhubungan sama sosial media ya, yang tentunya mereka harus tingkatkan, teman-teman. Performa improvement ini ada meningkatkan kegunaannya atau keterhubungannya sama Ethereum Virtual Machine, dan masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan yang mereka coba untuk lakukan, baik dari segi improvement teknologi sampai community-nya. Itu dari Pala Network untuk saat ini. Menurut saya nggak terlalu gimana-gimana. Kalau teman-teman ngikutin Twitternya, teman-teman juga boleh pantau kok. Sometimes Pala Network ini rame banget views-nya ketika sedang membicarakan perihal masa depan, teman-teman. Apa yang akan mereka bangun ke depan, kemudian kemana arah pergerakan teknologi ke depan, itu cukup rame yang lihat. Tapi kalau postingan-postingan biasa, itu nggak terlalu banyak. Engagement-nya kecil menurut saya. Itu sih teman-teman dari Pala Network. Ini juga ada beberapa kolaborasi-kolaborasi lain yang mereka sedang kerjakan dengan project-project lain. Ada NFT juga yang mereka coba untuk bagikan, apalagi sekarang udah menjelang Imlek ya teman-teman. Nah, ini ada kegiatan community call berhadiah NFT yang mereka lakukan. Itu sih dari Pala Network. Kalau news yang wow banget sementara belum ada ya. Secara pergerakan harga, Pala Network overall aku melihat dia gerak sideways aja. Sejak kapan nih? Sejak 2022 menjelang setahun sampai 2024, harga dari Pala nggak terlalu signifikan bergerak. Ya, antara range kisaran 0,08 sampai dengan 0,19. Even dia dibikin oleh orang-orang ahli dari Google dan Tencent, ternyata tidak serta-merta membuat project ini begitu banyak mendapatkan adopsi, teman-teman. Karena ya menurut saya hype-nya aja yang kurang ya. Dari sosial media kurang dipom-pom, kurang dibikin rame, sehingga ya minat dari investor juga cenderung lemah. Dan kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, mereka udah listing loh di Binance, Huobi, KuCoin, Gate.io. Harusnya sih dengan listing di exchange-exchange besar seperti ini, Pala udah seharusnya rame ya teman-teman untuk diperdagangkan. Tapi kalau menurut saya dari segi market cap, mereka di 1 triliun, volumenya bahkan turun 11%. Jadi ya menurut saya sih indikasinya adalah tidak banyak investor yang melirik koin seperti ini, teman-teman. Itu kalau dari jangka pendek pergerakannya masih terbilang sideways, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga pergerakan dari Pala ini terbilang ada sedikit tren penurunan yang terjadi ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia sudah keluar dari yang namanya pola ascending channel, breakdown turun, dan sekarang lagi mencoba untuk recover. Volume perdagangannya kecil, smart money belum kelihatan pada market. Ya, butuh dana yang lumayan untuk menaikkan harganya. Mungkin hype-nya aja sih yang perlu mereka tingkatkan kalau menurut saya. Jadi ya project ini kurang mendapatkan banyak perhatian dari para investor, teman-teman. Itu secara teknikal karena dia bergerak sideways. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil barang, paling aman tunggu di kisaran 0,08. Itu adalah level support dengan resistance di kisaran 0,2 dolar. Itu buat Pala. Next kita akan bahas Dogecoin. Doge, teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran level 1,2 ribu. 1.200-an ya, sedikit naik teman-teman. Doge meme coin paling besar dengan unlimited supply, artinya supply-nya tidak terbatas. Dengan supply beredar sekarang adalah di 143 miliar Doge. Dia berada di peringkat 10 CMC dengan market cap sekitar 180 triliun rupiah. Pasarnya dia hampir listing di semua exchange, teman-teman. Jadi nggak ada masalah untuk likuiditas. Narasi nggak terlalu banyak. Di sosial media mereka aktif terakhir kali di 7 Desember. Jadi udah
Jadi belum ada tweet terbaru dari komunitas Doge untuk tahun ini, teman-teman. Januari mereka nggak sama sekali ada postingan apapun. Februari belum juga, dan sepi, teman-teman. Itu overall Doge memang sudah ditinggalkan satu foundernya ya. Dulu kan ada Jackson Palmer sama siapa tuh lagi satu, teman-teman, Billy Marcus ya kalau nggak salah. Billy Marcus sama Jackson Palmer itu bikin Dogecoin. Salah satu foundernya keluar, exit dari project ini, dan masih menyisakan satu orang saja, teman-teman. Beritanya sih terakhir mereka ada mau meluncurkan roket bersama dengan SpaceX. SpaceX ini perusahaan milik Elon Musk. Elon Musk didaulat sebagai Doge Father. Jadi mereka memanfaatkan Elon Musk untuk dapat hype, teman-teman. Dan mereka berencana untuk meluncurkan roket pada Februari 2024 tanggal 14, tepat tepat di Valentine, teman-teman. Nah, sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 9, teman-teman. 5 hari lagi mereka akan meluncur ya. Di peluncurannya itu di Florida. Kennedy Space Center di Florida, teman-teman. Nah, ini akan menjadi misi uji coba roket. Mungkin ini misi ke bulan ya. Aku nggak tahu ini targetnya dia kemana, teman-teman. Tapi intinya adalah mereka akan meluncurkan roket, teman-teman. Entah nanti nyampenya di mana, nggak tahu. Itu, teman-teman, mungkin bisa mengundang hype jangka pendek, nggak tahu. Teman-teman silahkan dipantau Dogecoin. Siapa tahu momentumnya bagus 5 hari ke depan. Kita lihatlah. Oke, itu dekat Valentine. Kalau dari technical, pergerakan dari Dogecoin nggak kemana-mana. Belakangan dia berada di bawah level 0,1 dolar ya. Sekarang Doge hanya diperdagangkan di kisaran 0,08. Sementara dia belum beranjak dari level strong support kisaran 0,05. Ini level strong support yang keren banget pada Doge. Bear market kemarin Doge belum sama sekali menembus area tersebut. Jadi bisa menjadi salah satu bantalan. Let's say kalau nanti ada tekanan jual, teman-teman boleh manfaatkan level 0,5 ini. Kalau ada ya, kalau enggak ya enggak masalah sih, teman-teman. Kalau mau spekulasi, resiko tanggung sendiri aja, teman-teman. Saat ini target terdekat paling buat Doge adalah di 0,08. Ya, kalau nanti berita atau narasi roket yang meluncur ini bakalan dimainkan, bisa jadi Doge berpeluang untuk mengalami kenaikan. Tapi ingat, ini spekulasi. Nggak ada jaminan dia bakalan naik, tapi rasanya sih kalau menurut saya akan dimainkan, teman-teman. Dan ingat, ketika roketnya udah meluncur, itu bukan tanda teman-teman harus masuk, tapi tanda untuk taking profit. Jadi jangan terlalu FOMO sama project-project yang memang dimainkan dengan narasi-narasi yang bikin orang panik, padahal sebenarnya nggak ada korelasi antara koin Doge atau token Doge sama ke bulan naik roket. Nggak ada hubungannya sama sekali, teman-teman. Ya, itu aja paling buat update kali ini buat Dogecoin sama Pala Network. Semoga bisa bermanfaat untuk Dogecoin, yaitu jangka pendek spekulasi, volumenya kecil, smart money juga kecil. Kita nggak tahu masa depan nanti ada apa, tapi andai kata bagus, ya semoga bisa membawa keberuntungan buat kalian. Gitu aja, teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.